Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di video ini akan menjelaskan atau mensimulasikan bagaimana alur atau proses pengisian evaluasi diri madrasah atau EDM pada aplikasi IRCAM. Sebagai informasi, hasil dari EDM ini akan dilanjutkan ke pengisian rencana pendapatan dan rencana kerja anggaran madrasah. Kemudian, dilanjutkan dengan membuat realisasi dari rencana yang dibuat. Hasilnya, nanti akan kita lihat setelah realisasi selesai dibukukan pada menu laporan yang semuanya ada dalam satu aplikasi IRCAM ini. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang cara input instrumen yang ada di dalam EDM. Video ini akan menjelaskan atau mensimulasikan bagaimana alur atau proses pengisian evaluasi diri madrasah atau EDM pada aplikasi IRCAM. Sebagai informasi, hasil dari EDM ini akan dilanjutkan ke pengisian rencana pendapatan dan rencana kerja anggaran madrasah. Kemudian, dilanjutkan dengan membuat realisasi dari rencana yang dibuat. Hasilnya, nanti akan kita lihat setelah realisasi selesai dibukukan pada menu laporan yang semuanya ada dalam satu aplikasi IRCAM ini. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang cara input instrumen yang ada di dalam EDM. Pengisian EDM hanya bisa diisi oleh staf yang ditunjuk pihak madrasah dari salah satu anggota tim penjaminan mutu atau TPM. Jadi, tidak bisa diisi langsung oleh kepala madrasah. Karena di akun kepala madrasah tidak ada menu yang bisa akses ke EDM. Setelah staf yang ditunjuk login, kemudian pilih menu EDM yang ada di sisi kiri. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu klik menu isi instrumen. Saya akan jelaskan, menu yang ada di sebelah kiri bisa Bapak Ibu lihat. Di paling atas ada menu dashboard yang berfungsi untuk melihat seluruh data atau input yang diisi lengkap oleh staf dan sudah mendapat persetujuan atau approve dari kepala madrasah. Di bawah dashboard ada instrumen yang akan disimulasikan cara pengisiannya di video ini. Kemudian ada menu hasil EDM, skor, di mana menu skor ini dibagi dua, yaitu skor butir dan skor pencapaian mutu. Skor butir sendiri ada 5 poin, seperti kedisiplinan, pengembangan diri, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Skor per butir ini adalah rekap dari pengisian dari 5 poin ini. Masing-masing instrumen memiliki sub yang berbeda-beda. Hasilnya akan menjadi skor pencapaian mutu yang akan menentukan rekomendasi untuk madrasah. Misal, nilainya sangat baik, maka harus dipertahankan. Jika nilai baik, harus dipertahankan atau ditingkatkan. Jika nilainya cukup, maka harus ditingkatkan. Begitu seterusnya. Selanjutnya, saya akan jelaskan menu tahun anggaran. Untuk IRCAM 2022, tahun anggaran pengisian EDM adalah anggaran 2021, yaitu tahun saat ini. Saya akan update berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh per tanggal 31 Juli. Tanggal akhir bulan dimaksudkan untuk mempermudah cut-off. Selanjutnya baru kita mengisi instrumennya per aspeknya. Bisa dilihat poin A1.
Mohon dibaca pernyataan atau pertanyaan dari masing-masing instrumen. Di sini tertulis pernyataan. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Apa saja indikator perilaku religius? Bisa dilihat di bawah. Saya ingatkan untuk Bapak Ibu mengisi secara berurutan dari sini atas ke bawah. Lalu di-upload bukti fisiknya. Lalu isi kolom deskripsinya dan isi skornya. Bukti-bukti fisik terkait perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah itu apa saja? Pertama, yaitu kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah. Apakah di madrasah dilaksanakan sholat berjamaah? Kalau ada, bagaimana keadaan siswa? Karena bisa jadi madrasah tidak melakukan sholat berjamaah karena memang tidak ada fasilitas sholat berjamaah di madrasah. Kedua, tadarus bersama. Apakah madrasah melaksanakan kegiatan tadarus bersama? Berikutnya, infak mingguan. Kalau berjalan, seperti apa? Kalau tidak ada, kenapa? Apakah karena madrasah tidak punya fasilitas penunjang, tidak adanya koordinator di masing-masing kelas, atau karena alasan lain? Bukti lainnya, ada jurnal guru pendidikan agama yang berisi daftar pelanggaran tata tertib yang terkait dengan poin indikator. Kemudian, baru Bapak Ibu bisa cari dokumen pendukungnya atau alat bukti yang relevan dengan poin-poin indikator. Kriteria file yang bisa diupload dalam bentuk foto yaitu JPG, JPEG, dan PNG. Sementara untuk dokumen bisa dalam bentuk doc atau docx dan juga PDF. PowerPoint dan video tidak diperkenankan karena memiliki kapasitas yang cukup besar. Perlu diingat, untuk upload semua file tidak lebih dari kapasitas 5 MB. Disarankan, penamaan file disesuaikan dengan butir-butir. Misal, untuk penamaan file penilaian instrumen A1 bisa diberi nama EDM A1. Kalau lebih dari satu, diberi nama EDM A1.1, EDM A1.2, dan seterusnya, agar mempermudah proses tracing. Saya akan contohkan penguploadan filenya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Jika keadaannya di madrasah tidak ada sholat berjamaah, tidak ada tadarus, tidak ada infak, berarti tidak ada foto yang perlu diupload. Untuk menginformasikan, Bapak Ibu bisa tulis saja di kolom deskripsi yang mana harus relevan dengan keadaan sebenarnya. Karena EDM ini dibuat untuk menindaklanjuti situasi-situasi yang dinilai kurang dari sebuah madrasah. Di sini saya contohkan tulis di kolom deskripsi. Tidak semua mengikuti kegiatan sholat berjamaah di madrasah. Selain keadaan di madrasah, Bapak Ibu juga disarankan menuliskan penyebab kenapa situasi itu terjadi. Karena poin-poin seperti ini yang nanti akan kita cari solusinya bersama. Saya tulis di sini, penyebabnya adalah sarana ibadah kurang bisa menampung siswa. Barulah Bapak Ibu bisa memberikan skor. Di sini jelas tertulis skor mana yang kira-kira sesuai dengan keadaan di madrasah. Harap dibaca baik-baik penjelasan di tiap skor. Kalau sudah diisi semua datanya, maka warna di instrumen ini berubah menjadi biru. Seterusnya seperti itu untuk instrumen A2 yang berisi pernyataan, guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran
pembimbingan dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah baik secara daring atau luring. Daring ini diakomodir untuk menyesuaikan kondisi pandemi saat ini. Kriterianya apa saja? Rekapitulasi daftar hadir guru untuk kegiatan pembelajaran untuk bimbingan dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah. Kemudian kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi yang diberikan. Bisa dilengkapi dengan jurnal kelas yang ditandatangani guru dan ketua kelas. Data guru dapat diambil dari data EMIS, sedangkan persentase guru mengajar di-entry oleh tim pengendali mutu. Kembali ke pernyataan guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah, baik secara daring atau luring. Berarti penilaiannya cukup banyak. Pertama, kehadiran, kemudian fungsinya. Karena ada guru yang hadir tapi kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya. Atau kasus lainnya, guru hadir menjalankan fungsinya tapi tidak sesuai dengan jadwal saat melaksanakan fungsinya tersebut. Jika sudah mengerti, Bapak Ibu bisa upload buktinya dengan nama file A2 berikut penjelasannya. Di sini saya tulis kegiatan belajar mengajar oleh yang disampaikan oleh guru belum terlaksana secara tertib dan sesuai jadwal. Hal ini dikarenakan madrasah belum memiliki RPP dan juga masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan RPP. Jika terjadi loading, ini biasanya terkendala pada jaringan internet, dan Bapak Ibu harus mengisi ulang dari awal. Hal ini bisa saja Bapak Ibu alami. Kolom A2 di sini masih berwarna merah, menandakan pengisian data belum lengkap. Bapak Ibu masih harus mengisi skor. Bisa dilihat penjelasan masing-masing skor. Dan perlu diingat, penilaian skor adalah hasil musyawarah elemen madrasah, bukan asumsi pribadi dari staf pemegang akun ini. Bisa dilihat kolom A2 sudah berwarna biru. Begitupun seterusnya. Di poin A3, polanya sama. Di sini tertera pernyataan kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi dengan surat keputusan atau SK melakukan supervisi terhadap pembelajaran seluruh guru. Kriteria pertamanya adalah laporan hasil survei kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi terhadap guru, sesuai dengan format yang berlaku. Poin kedua dan seterusnya diperhatikan dan dilihat apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya di madrasah. Setelah itu, upload dokumen yang relevan. Di kolom deskripsi, saya contohkan menulis, supervisi belum terlaksana dengan baik karena supervisi hanya dilakukan oleh Kamad saja. Belum ada tim dan supervisi dilakukan secara manual oleh Kamad. Setiap deskripsi harus ditulis dengan keadaan apa adanya di madrasah. Dan juga saya ingatkan, tulis penyebabnya. Jika kondisi seperti yang tertulis di atas, maka harus ada pembentukan tim supervisi agar kepala madrasah tidak perlu mengecek manual atau mengunjungi kelas satu persatu. Atau jika ada dana, solusinya adalah dengan pemasangan CCTV di setiap kelas. Karena setiap permasalahan pasti akan dicarikan solusinya yang terbaik untuk kepentingan dan kemajuan madrasah.
Seperti itu. Sama seperti 2 langkah sebelumnya, jangan lupa mengisi skor dengan membaca secara teliti agar sinkron dengan kondisi di madrasah, tidak dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Setelah dokumen yang diupload relevan dengan kriteria yang diminta, deskripsi dan skor yang dipilih bisa dilihat pada kolom instrumen A3 menjadi warna biru. Berarti sudah lengkap dan selesai. Begitu seterusnya. Setelah terisi semua instrumennya, akan dilanjutkan dengan bagaimana melihat hasil pengisian instrumen ini untuk melihat hasil EDM dan rekomendasi capaian serta membuat rekomendasi kegiatan sesuai dengan integritas.